beban dari organ visceral yang cukup berat. Contohnya pada sapi itu ya, lambungnya terdiri dari 4 kompleks dan itu cukup berat. Dia juga akan bersama-sama dengan kaki depan untuk melakukan aktivitas bergerak, terutama dia akan mendorong tubuh saat melakukan gerakan maju. Ya, itu tugas dari membri pelvina. Pembagian regionya sama sebenarnya dengan pembagian regio pada kaki depan, ya. Dia ada gelang panggul atau cingulum membri pelvina. Kalau di kaki depan itu cingulum membri thoracica. Ya. Kenapa? Karena dia ada pada toraks, sedangkan cingulum membri pelvina ini kalau saya ini permintaan dari Anggun ya. Anggun minta agar ada meeting summary dengan AI companion. Nggak masalah ini ya. Siapa Anggun? Nggak masalah ini nak. Kalau saya lakukan, saya terima ini. Nggak masalah dong. Nggak masalah ya. Apa nanti? Apa ya? Apa kelebihannya kalau saya klik ini nak? Ya Anggun. Sebelumnya maaf dok, saya juga belum tahu soalnya ini saya pertama kali nih kliknya. Sama pertama kali ya. Oke, kita coba aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Meeting summary with AI companion is on. We'll send the meeting summary to invites. Jadi dikirimkan ke Anggun nih kayaknya. Setelah meeting berakhir. Ya. Anyone who receive the meeting summary may save and share it with aplikasi and others. Oke. Got it. Baik, saya lanjutkan. Untuk masalah absen di belakangan ya. Kita lanjutkan dulu ini biar nggak kepotong. Jadi kalau kaki depan itu ada cingulum membri thoracii, maka kaki belakang ada cingulum membri pelvina. Gitu ya. Yang jelas bahwa cingulum membri pelvina itu bisa disusun oleh 4 komponen sebenarnya, atau 3 komponen yang utama, yaitu sacrum, oxcocygea, oxcoxe, sineter, exdester, yang nanti akan bersatu pada suatu struktur yang disebut dengan symphysis pelvis. Nah, sacrum dan coccygea sudah kalian pelajari di aksialis, betul ya? Betul ya, sacrum dan coccygea sudah kalian pelajari. Dan sudah ada kuisnya ya, saya mau lihat kuisnya bagaimana ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah femoralis. Ya. Femoralis itu yang jelas dia terdiri dari femur, paha kita nak, dan lutut kita, os patella. Ya, paha dan os patella. Itu regio dari femoralis. Ya. Kemudian yang ketiga adalah cruris. Kalau di kaki depan kan antebrachii. Ya, ante di bawah brachium. Ya. Dan dia terdiri dari tibia, fibula. Kalau di antebrachii kan terdiri dari radius ulna. Ya. Kemudian pedis. Kalau di depan manus. Ya. Pedis terdiri dari sama sebenarnya ya, tarsal, metatarsal, falang, dan sesamodia. Pada dasarnya palang dengan sesamodia tidak berbeda ya, jadi mungkin tidak akan saya sampaikan di sini. Kemarin sudah saya sampaikan tarsal gitu ya, karpal gitu ya. Mana lebih depan dalam urutan alfabet huruf C dengan huruf T kan begitu ya. Maka karpal itu ada di depan, itu kaki depan ya. Sedangkan yang kaki belakang itu adalah tarsal. Demikian cara kita mengingat, ya.
Baik, sekarang kita masuk ke materi utama. Kita bicara oskoksi. Nah, oskoksi atau pelvis atau kita kenal dengan istilah panggul ya. Ya, kita kenal dengan istilah panggul. Sebenarnya oskoksi atau pelvis itu tersusun oleh 3 tulang. Ya, kemarin tadi pagi pasti kalian sudah praktikum gitu ya. Dia terdiri dari 3 tulang, yaitu ilium, tulang usus, isium, ya, tulang duduk, dan pubis, tulang kemaluan. Ilium pada bagian lateral. Jadi kalau sekali lagi ingat ya, maaf ngapunten, mohon maaf sekali lagi ingat ikro ya. Terlihat, terbaca, termemori. Kalau tadi saya sudah menyampaikan ilium itu usus. Nah, maka kita bisa ngebayangin. Gampangannya kalau kita ngebayangin usus ada posisinya di bagian tepi-tepi dari kavum abdomen kita. Makanya dia posisinya ada di lateral. Bersebelahan dengan usus. Pubis itu di kemaluan, posisinya ada di depan. Maka os pubis itu ada di ventral bagian anterior. Sementara ventral bagian posterior itu adalah isium. Ya. Jadi sekali lagi ilium itu usus, berarti dia ada di dinding lateral. Jadi kan bayangkan aja bahwa panggul itu suatu rongga. Sebenarnya oskoksi ini nanti dia juga akan membentuk ruang yang disebut dengan kavum pelvis, gitu ya. Kavum pelvis, rongga panggul, ya. Nah, yang jelas os ilium, os isium, os pubis itu merupakan satu kesatuan, ya, merupakan satu kesatuan. Makanya kemarin ada salah satu kakak asdos kalian itu yang bertanya ke saya, sebenarnya pelvis itu merupakan tulang tunggal atau tulang majemuk? Kalau menurut saya dia merupakan tulang tunggal. Kenapa? Karena dia merupakan satu komponen yang jadi satu, yang tidak bisa terpisahkan. Gitu ya. Kalau dilihat dari tulang utuhnya. Dan ketika tulang ini baru akan terlihat mereka menyatunya di mana, maka jawabannya adalah bentar, saya ngajak Dok Tantri untuk gabung biar bisa ngebantuin. Sebentar. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau dilihat, jadi sekali lagi saya ingatkan pada kalian, please, dan saya mohon dengan amat sangat, jangan kalian bolak-balik ya. Jangan kalian bolak-balik. Jadi kalau kita lihat pelvis itu, misalkan ini pelvis ya, ini telapak tangan saya ini misalkan pelvis, maka bagian telapak tangan saya ini yang menghadap ke atas, yang menghadap ke sakrum. Makanya ini disebut fascias pelvina. Ya, sementara yang ini adalah bagian yang ventral, fascias ventralis. Nah, disinilah ketiga tulang itu bertemu, nak. Gitu ya. Makanya kalian jangan sekali lagi jangan dibolak-balik. Raba aja. Oh iya benar. Ada mangkok sendi. Nah, mangkok sendi itulah yang disebut dengan acetabulum. Gitu ya. Mangkok sendi itulah yang disebut dengan acetabulum. Nah, ini bagian ventralnya. Jadi ini iliumnya. Ini adalah isinya, dan di bagian depan sini ini adalah pubisnya. Ya, ini adalah pubisnya. Nah, ini adalah acetabulumnya, nak. Ya, ini adalah acetabulum. Sekali lagi kalau dalam posisi seperti ini kalian sudah memastikan bahwa ini ventral, baru kalian balik. Baru kalian balik. Kalian balik untuk kalian bisa melihat struktur anatomi yang di bagian ventralnya. Oke, paham? Paham ya? Ingat anatomi ojo hafalke lo ya. Jangan dihafalkan anatomi lah. Terus gimana, Dok? Bagaimana caranya saya bisa mengerti? Please dipahami. Insya Allah kalau kalian paham pasti bisa. Ya, dan kami
sebagai dosen-dosen kalian pasti akan memberikan yang terbaik untuk kalian, ya. Nah, di sini ada suatu lubang, Nak. Ya, ada suatu lubang. Lubang ini yang disebut dengan foramen obturatorium. Sebentar. Nah, ini kalau dilihat dari tampak dorsal ya, nanti foramen obturatorium akan saya teruskan. Kalau dilihat dari tampak dorsal, maka yang nampak di sini adalah sakrumnya, Nak. Ya, yang nampak adalah sakrumnya. Ini koksenya, dia akan terdiri dari bagian ilium di sini, ya. Kemudian di bagian depan ini adalah isium, dan di bagian belakang ini adalah bagian depan ini adalah pubis dan bagian belakang ini adalah isium. Nah, kalau seperti ini, Nak, kalau seperti ini, maka kepalanya ada di sini. Ya, maka bagian kepala, bentar. Nah, di sini. Di sinilah bagian kepalanya. Sehingga kalau posisinya seperti itu, setidak-tidaknya kalian akan bisa tahu mana anteriornya, mana posteriornya. Tapi ingat, karena ini belahan tulang yang menyatu di bagian tengah, ya nggak bisa kita menyatakan kiri kanan, nggak bisa. Ya kita bisa lihatnya adalah kita posisikan di dorsal, mengarah ke dorsal, kemudian kita bisa lihat, ya bagian yang ini adalah pubisnya. Nah, dari mana kita tahu bahwa ini pubis? Bentar, sabar ya. Mari kita teruskan dulu. Nggak bisa langsung ya. Iya. Nah, ini acetabulumnya ya. Yang jelas bahwa acetabulum itu terbagi menjadi dua area, Nak. Ini penting di klinik apabila kalian menangani keadaan luxatio. Ya, sendinya geser. Ini penting banget dan ini sering terjadi pada anjing. Ya. Ini penting. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini, ada bagian yang halus dan ada bagian yang kasar. Ya, bagian yang halus itu namanya adalah facies lunata. Kenapa dikatakan facies lunata? Lunar itu bulan. Ya, jadi dia bentukannya bulat kayak bulan dan halus permukaan. Ya, posisinya justru di tepian, Nak. Ya, posisinya justru di tepian. Sedangkan di bagian tengahnya itu justru kasar. Nah, bagian yang kasar ini disebut fossa acetabulum. Dikatakan di sini tidak merupakan permukaan sendi. Kenapa? Karena pada bagian itulah nanti itu akan melekat ligamentum, di mana salah satu ciri dari ligamentum nanti akan terbagi-bagi lagi. Salah satunya dia akan menghasilkan cairan sendi. Cairan sinovial. Itu salah satunya. Ya, itu salah satunya. Nah, ini kalian perhatikan. Ini pada anjing ya, Nak ya. Ini pada anjing. Jadi ini kalau kita lihat di bagian ventral, facies ventralis ini adalah acetabulumnya. Ya, ini ilium, di bagian depan ini adalah pubis dan di bagian belakang ini adalah isium. Ya, pubis di anterior, isium di posterior. Dan kalian tetap harus ingat bahwa posisi dari pubis dan isium itu posisinya ada di bawah, di ventral. Ya, ada di bawah. Nah, ini adalah fossa acetabularisnya. Nah, ini yang bidang yang kasar atau non articular surface. Ya. Dan yang ini adalah facies lunata. Pada anjing, ya, pada anjing itu ada yang disebut dengan incisura acetabularis. Ini pada anjing. Ya, ada yang disebut dengan incisura acetabularis. Kemudian symphysis pelvis. Ya, symphysis pelvis. Symphysis pelvis, coba kalian perhatikan di sini. Apakah symphysis itu terbagi? Iki kok anuku kagak iso ya. Nah, ini symphysis pelvis. Kalau menurut kalian, ya, ini posisinya di ventral atau di dorsal, Nak? Di ventral. Betul, di ventral.
Berarti kalau kalian, ya sekalian sambil ingat-ingat di lab tadi, betul. Ya, di ventral. Kalau kalian perhatikan di sini, apakah dia itu melibatkan os ilium? Apakah dia melibatkan os ilium? Tidak. Karena ilium itu posisinya di lateral, nak. Ingat-ingat. Ilium itu posisinya di lateral. Sementara ini posisinya di ventral. Ya, itu sebabnya kalau kita perhatikan, dia itu hanya dibentuk oleh pubis dan isium. Simfisis pelvis yang anterior itu disebut simfisis pubis, yang setengah ke posterior itu disebut simfisis ICI. Gitu. Ya. Nah, ini foramen obturator tadi yang saya sampaikan pada kalian. Ini foramen obturator. Ya. Foramen obturator ini jelas dia juga tidak melibatkan ilium. Ya. Foramen obturator itu terdiri dari os pubis juga os isium. Ya, os pubis dan os isium. Kraniolateral dari foramen obturatorial itu terdapat galer gitu ya. Seperti alur begitu, ya itu yang disebut dengan sulcus obturatorius. Nah, disitulah nanti akan berjalan melintas arteri vena nervus obturatorius ya. Arteri vena nervus obturatorius. Nah, ini perbedaannya. Ya. Kalau pada domba ya, itu dia kesannya slender. Slender itu apa? Datar, ya. Sedangkan isium itu ada bagian yang tegak. Ya. Jadi kalau struktur dari kokse ini itu nanti akan membentuk bagian dari pantat hewan. Ya, makanya kuda itu kelihatan cakep gitu ya. Karena pelvisnya juga seperti ini gitu ya. Berbeda dengan pada babi apalagi pada domba. Domba itu kesannya tepos gitu ya. Domba kambing itu kesannya tepos ya. Dari tadi saya sudah menyebutkan cavum pelvis. Jadi inilah cavum pelvis. Nah, jadi sebenarnya cavum pelvis itu kalau kalian perhatikan itu adalah rongga yang terbentuk karena adanya pelvis cineter at dexter. Dan ada sacrum coccygia di dorsalnya. Ya, sehingga dia akan membentuk suatu ruang di sini. Ruang inilah yang disebut dengan istilah cavum pelvis. Ya. Yang jelas bahwa pada cavum pelvis itu nanti akan berisi sistem gastrointestinal dan urogenital. Gastrointestinal berarti pencernaan, ya, pencernaan. Sedangkan urogenital perkemian dan reproduksi, ya. Itu ada posisinya di cavum pelvis ini. Tadi saya sudah nyampaikan. Bagian dorsalnya itu adalah os sacrum. Vertebrae coccygia 1-3. Sementara lateral atau dindingnya itu adalah os ilium. Ventralnya di bagian kranial itu adalah pubis dan di bagian kaudal itu adalah isium. Ya, di bagian kaudal itu adalah isium. Karena dia merupakan rongga, nak, ya, karena dia merupakan rongga, dan terutama di situ adalah tempat duduknya janin, ya, tolong digarisbawahi tempat duduknya janin. Maka ada bagian yang merupakan pintu masuk ke dalam cavum pelvis, dan ada bagian yang merupakan pintu keluar cavum pelvis. Ya. Pintu masuknya itu disebut dengan apertura cranialis atau pelvis inlet, in masuk.
Ya. Nah, pelvis inlet itu sebenarnya dia disusun oleh suatu struktur ya. Pada bagian dorsalnya adalah basis ventralis os sacrum. Ya. Kemudian bagian lateralnya itu adalah linea iliopectineal. Kalau kalian lihat di sini ilio berarti ilium, pectineal, practicum, pecten, osis pubis, pecten, os pubis. Jadi boleh dikatakan dalam tanda petik pecten osis pubis itu adalah penebalan pada bagian anterior os pubis ya yang menjadi pertemuan antara sinister at dexter. Ya, sinister at dexter. Oke, sedangkan ventralnya atau lantainya itu disusun oleh pecten osis pubis. Oke, pertanyaan saya, Nduk. Kenapa kok hanya pubis ya lantainya? Kok bukan pubis dan isium? Monggo, siapa yang bisa jawab? Karena kalau yang isium itu untuk pelvis outletnya, dokter. Iya, betul. Ya, karena yang namanya pintu masuk itu yang di depan. Sedangkan isium itu posisinya di belakang. Tadi siapa yang jawab ya? Nova ya? Betul? Iya, dokter. Ya, oke, alhamdulillah. Dari tadi tersenyum, senyum saya senang loh. Rasa lelah saya hilang. Lelah sekali ya kemarin sampai jam berapa baru masuk rumah itu jam 7:30 baru masuk rumah. Makanya saya nggak berani ngajak PHL malamnya. Pasti nggak. Pasti saya sudah terlalu lelah gitu ya. Karena kami 5 tempat ya 4 di klinik hewan di bawah ya Bangil, Gempol, Purwosari dan Bangil, Gempol, Purwosari dan satunya mana? Sukosari ya. Terus kemudian kami naik ke Nongko Jajar ya. Jadi cukup melelahkan gitu ya. Nah, ini ya. Ini basis ventralis os sacrumnya. Ini linea iliopectinealnya dan ini adalah pecten osis pubis. Nah, tolong kalian garis bawahi nak ya, kalian highlight pecten osis pubis itu penting sekali buat kalian pada saat kalian nanti belajar rektal. Ya. Karena pada saat kalian tekan tangan kalian ke rektum, namanya juga rektal ya. Kemudian kalian tekan tangan kalian ke dasar. Yang kalian cari pertama kali itu adalah yang kalian rasakan kali itu adalah pecten osis pubis. Nah, ya. Kalau pecten osis pubisnya itu sudah kepegang, sudah terasa, kalian geser tangan Anda ke kiri sedikit, ke kanan, ke kiri. Nanti kalian akan menemukan suatu struktur yang seperti kacang. Ya, suatu struktur yang seperti kacang. Itu adalah ovarium. Nah, dari situ kalian nanti bisa menilai. Sekali lagi, ya semua ya, tanganmu ini harus bisa punya mata. Kalau kalian dan sebagai seorang inseminator di lapangan, memang inseminator kebanyakan cowok ya memang. Yang cewek jarang gitu ya. Kebanyakan memang inseminator itu cowok. Apalagi kalau di mana namanya di Nongko Jajar kemarin itu ada lowongan yang diharapkan itu adalah cowok. Kenapa? Karena medan di Nongko Jajar luar biasa. Ya, medannya itu naik turun di tebing-tebing dan kalian tahu kalau sapi perah itu kan kebanyakan memang di tebing-tebing. Bukan berarti kita cewek nggak bisa ya. Kalau di Sampang banyak ceweknya, nak. Karena apa? Karena sapi perahnya kebanyakan di dataran rendah gitu ya. Kemudian pelvis inlet sendiri itu ada 2 diameter, nak. Ya, yang disebut dengan conjugata anatomica dan transversarium. Yes, paling enak kalian melihat dari transversarium aja. Ya. Karena apa? Kalau kita bicara transversarium, transversus, itu kan horizontal. Ya toh?
Kalau horizontal berarti tengah-tengah, jarak terlebar antara corpus ilium, sinister, adductor. Itu tengah-tengah. Ya. Berarti yang tegak ya dari basis os sacrum hingga ke pecten osis pubis itu yang disebut itu yang disebut dengan conjugata anatomika. Nah, ternyata bentukan dari keduanya, jarak dari keduanya itu bisa digunakan untuk menetapkan jenis kelamin. Ya, untuk menetapkan jenis kelamin. Kita perhatikan di sini. Oh, sorry. Ya. Kalau pada betina, ya, dia relatif membulat. Artinya apa? Panjang, ya, tinggi dari conjugata anatomika dan panjang dari transversarium itu cenderung sama. Maka dia jadi membulat. Itu berarti betina. Tapi kalau pada yang jantan, ya, pada yang jantan, dia cenderung oval. Kecuali pada yang pernah mengalami kastrasi. Ya, pada kuda itu ada. Ya, pada kuda itu ada. Dan ini harusnya jantan, tapi karena dia pernah mengalami kastrasi, maka bentukannya menjadi membulat. Ya, itu kalian tolong di-highlight ya. Pelvis outlet itu sebenarnya tidak terlalu jadi masalah ya. Yang jelas bahwa pelvis outlet itu adalah tempat keluarnya dari janin sebenarnya. Yang ini kalau kita sudah ngomong pelvis itu yang paling berkepentingan adalah reproduksinya memang ya. Nah, dia itu bagian dorsalnya hanya disusun oleh os vertebrae coccygia yang ketiga, sedangkan ventralnya adalah arcus ischiadicus. Ini arcus ischiadicus. Ya, ini adalah arcus ischiadicus. Oke, itu tadi secara umum, ya, secara umum mengenai kokse. Kalian tidak akan kami ajak sebagai atau kami persiapkan untuk menjadi seorang anatom, tidak. Tapi setidak-tidaknya kalian mempunyai gambaran bahwa untuk melakukan suatu tindakan kalian harus mengerti anatominya, nak. Oleh sebab itu saya juga tidak terlalu detail gitu ya. Saya tidak terlalu detail. Yang pertama kita bicara os ilium. Yang jelas posisi dia adalah kraniodorsal dari os kokse atau secara utuh dari cavum pelvis posisi dia ada di lateral. Ya, posisi dia ada di lateral. Pada bagian ventralnya itu ada bagian yang kasar, ya, melengkung ya, melengkung pada korpusnya itu melengkung. Nah, pada bagian itu akan melekat musculus rectus femoris. Ini penting, kenapa? Karena pada saat kalian melakukan tindakan operasi atau tindakan terapi untuk adanya luxatio dari persendian kokse ini, maka keberadaan dari rectus femoris harus kalian tahu. Jadi nggak mungkin kalian mencari rectus femoris itu pada posisi misalnya di area femur, gitu ya. Justru yang penting itu adalah pada area proksimalnya. Kemudian di bagian dorsalnya itu kalian akan menemukan suatu lekuan juga ya. Kalau ini cembung, ini cekung, inilah yang disebut dengan incisura ischiadica major. Ya. Tolong ini juga di highlight nanti pada saat kita berbicara minggu depan, kita berbicara apa namanya, nak, apa jenenge? Sindes ya, persendian. Maka nanti kalian akan tahu bahwa incisura ischiadica major ini penting banget gitu ya. Ada cerita di sini yang harus kalian perhatikan yang terkait dengan keadaan klinis gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari dorsal. Ya, kalau kita lihat dari dorsal. Maka ini adalah bagian dari korpusnya. Ini yang incisura ischiadica major ya, incisura ischiadica major. Nah, pada bagian dorsalnya itu ada
tuber sacrum, dan spina ischiadica untuk anjing. Ya, untuk anjing. Nah, caranya mengingat hati-hati, Nak. Sebenarnya caranya mengingat gampang sih. Kalau Anda ngomong sakrum, kalian kan sudah tahu posisi sakrum, betul nggak? Sudah tahu kan? Posisi sakrum ada di dorsal, menjadi atap dari cavum pelvis. Maka bagian dari ilium yang melekat pada sakrum itu yang disebut dengan tuber sakrum. Ya, yang disebut dengan tuber sakrum. Sedangkan pada foramen ischiadica mayor, ya, foramen ischiadica mayor itu dia nantinya akan tertutup oleh jaringan ikat. Ini akan tertutup oleh jaringan ikat. Nah kan sekarang logikanya, Nak. Kalau misalnya ini cekung seperti ini ya, terus ini tertutup oleh jaringan ikat, maka kemungkinan besar gini ya. Begini ya. Dia begini, kemudian ini ada jaringan ikat. Maka kemungkinan besar bagian yang lengkungnya ini ya, itu tidak tertutup oleh jaringan ikat. Benar nggak? Karena kalau kita ngomong jaringan ikat, biasanya dia bukan membrana, jadi bukan yang melebar. Sehingga ada bagian yang tidak tertutupi oleh jaringan ikat itu. Nah, apa fungsinya nanti minggu depan? Nah, pada bagian lubang tadi, itu nanti akan keluar nervus ischiadicus dan arteri vena gluteus cranialis. Nah, ini kalau kita lihat dari lateral ya. Kalau kita lihat dari lateral. Nah, ini ischiadica mayor. Ini bukan punyanya anjing. Ya. Ini bukan punyanya anjing, ini punyanya kuda. Sehingga kalau kalian perhatikan tuber sakrumnya dia tidak memanjang seperti halnya pada kuda. Nah, ini bagian spinanya yang ini, spina ischiadicanya yang ini. Ya. Ini tuber sakrumnya, ini tuber sakrumnya dua ini. Nah, ini spina ischiadicanya. Tuber sacrum cranialis et caudalis. Nanti di belakang ada. Ini punya kuda. Tuber sakrumnya kalian lihat. Ya, kalian lihat. Ah, pada tuber sakrum ya merupakan angulus medial dari os ilium. Ada di dorsomedial ya, melekat pada os sakrum. Os sakrum, ingat os sakrum. Dan bagian ini ya, bagian ini yang disebut dengan alai. Nah, apa artinya alai? Sayap. Ya, betul. Sayap ya. Betul. Jadi dia bentukannya seperti sayap. Saya nggak bisa nulis pakai mouse. Ya. Jadi welek kayak gini. Alay ya. Tapi di sini ada nggak? Oh, jadi ditulis aja, Nduk. Le. Bentar, saya tulis aja. Bisa ditulis. Tapi nanti terus. Tapi ini alay apa? Alay osakrum atau alaynya siapa? Alay osis ilium. Pintar. Osis ilium. Ya, ini. Ya, ini adalah alay osis ilium. Ya. Nah, sekarang tuberkokse ya. Sekarang tuberkokse. Nah, tuberkokse di sini ya. Tuberkokse di sini itu posisinya adalah berlawanan dengan tuber sakrum. Ya, berlawanan dengan tuber sakrum. Itu tuberkokse. Dan jelas ada beberapa hal di sini yang patut kalian perhatikan, Nak ya. Nggak bisa. Nah, ya. Yang harus kalian garis bawahi bahwa tuberkokse ini itu menjadi puncak dari legok lapar atau flank. Ada yang tahu legok lapar itu apa, Nak? Apa legok lapar?
Kalau kalian memperhatikan sapi, ya, kambing, domba, itu kalau dia kurus, kan belakangnya cekung banget, betul nggak, anak? Ya. Atau kalau dia lapar belum makan, maka dia akan cekung. Nah, itulah legok lapar, nak. Ya, itulah legok lapar. Dia cekung di situ. Ya. Nah, itu biasanya digunakan oleh pembeli sapi ya untuk menetapkan gemuk tidaknya si sapi itu. Ya, gemuk tidaknya si sapi itu. Nah, terus dimanfaatkan nih sama jagal. Digelonggong, kasih air. Sehingga apa? Sehingga dia tertutup gitu ya. Tapi ada satu yang tidak mungkin bisa dibohongin oleh belantik-belantik tadi. Apa kira-kira? Yang nggak bisa dibohongin. Tidak bisa dimanipulasi. Os Betul, koste-nya. betul para Yudo. Os koks. Aja keliru kokse ya. Koste, rusuk. Ya, os Itu koste. betul. Itu wis gak bisa dimanipulasi sudah. Kalau dia ada, saya bilang organnya di situ ya wis dia memang kurus gitu ya. Itu yang bisa diperhatikan. Dan lagi sekarang lebih jahat lagi yang dicomborkan itu ampas tahu ya nak ya. Yang dicomborkan ampas tahu, bukan lagi sekedar air gitu ya. Nanti kalian di PPH akan tahu kenapa kok itu sangat sangat mengerikan karena di situ mudah sekali terjadi infeksi gitu ya. Nah, di antara tuber sacrum dan tuber kokse itu disebut Krista iliaca. Ya, dia disebut dengan Krista iliaca. Nah, kemudian pada bagian lateral dari Oslitium ya, Osilium itu kalian akan menemukan foramen nutrisia yang nantinya itu akan menjadi nutrisi untuk ilium. Ya. Nah, ini pada anjing, Nak. Ya, ini pada anjing. Kalian perhatikan di situ ya, margokranialnya ini ada Krista iliaca gitu ya. Sebentar, Nak, ada adan. Kita berhenti sebentar.
Oke, baik. Terima kasih sudah menunggu. Kita lanjutkan, ya. Jadi, kalau ini adalah Crista iliaca, ya, ini Crista iliaca. Ini pada anjing ya, ingat ya. Crista iliaca apakah ada pada hewan yang lain? Ada di antara tuber sacrum dengan tuber cocci. Dan kalian juga harus ingat bahwa tuber sacrum berarti dia yang melekat pada os sacrum, ya, alai dari basis os sacrum. Sedangkan tuber cocci itu adalah yang berlawanan, posisi yang berlawanan dengan tuber sacrum, ya. Nah, ingat di sini tuber sacrumnya itu biasa disebut kalau pada anjing itu adalah spina iliaca, ya, spina iliaca. Karena posisi dari tuber sacrum itu ada di dorsal, lebih ke dorsal, maka dia disebut cranial dorsal dan caudo dorsal. Sedangkan tuber cocci itu pada anjing, ya, pada anjing itu lebih ke arah ventral, makanya disebut cranial ventral, ya. Ini caudo ventral, ini caudo ventral, gitu, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini pada bagian ini foramen nutrisianya, ya, ini foramen nutrisianya. Kemudian eminensia iliopubicum. Sebentar, Nak. Ya. Eminensia iliopubicum. Jadi eminensia iliopubicum itu adalah bagian yang menonjol antara os ilium dengan os pubis. Ini bisa disebut bagian yang kurang lebih gitu ya bersebelahan dengan pecten osis pubis. Ya, kurang lebih bersebelahan dengan pecten osis pubis. Jadi dia dikatakan posisinya di lateral dari pecten osis pubis. Dan ini merupakan terminal dari iliopectineal. Ingat, linea iliopectineal itu adalah garis demarkasi yang membentuk bagian lateral dari pelvis inlet, gitu ya. Bagian lateral dari pelvis inlet. Nah, yang terpenting adalah pada bagian ini itu akan melekat ligamentum inguinal dan tendoprepubicum. Kedua struktur ini itu penting artinya untuk mempertahankan, ya, untuk mempertahankan femur, ya, untuk mempertahankan femur tetap melekat pada bagian cocci. Karena apa? Dia hanya gantung begini loh.
Jadi kalau ini acetabulum dia gantung seperti ini. Itu sebabnya kalau pada anjing ini gampang sekali lepas. Ya, gampang sekali lepas. Makanya dia harus betul-betul diikat oleh ligamentum inguinal dan tendo prepubicum. Ya. Isium. Isium itu adalah bagian ventral dari os coccyx ya, dan dia akan membentuk lantai cavum pelvis. Di isium ini penting banget. Kenapa? Karena pada bagian isium ini, gitu ya, pada bagian facies pelvina ya, tadi sudah saya sampaikan, facies pelvina itu berarti yang bagian yang menghadap ke sakrum, yang berhadapan dengan basis os sakrum. Itu facies pelvina. Nah, nanti di situ ada bentukan seperti segi empat yang disebut dengan tabula. Caranya mengingat juga mudah, table. Gitu ya, table, tabula, meja. Nah, bagian tabula ini ya, bagian tabula ini itu patut kita perhatikan. Ini nanti bisa kalian baca ya. Kalian baca karena apa? Struktur dari tabula itu bisa digunakan sebagai salah satu petanda adanya ini punyanya betina atau punyanya jantan. Ya. Mengapa? Posisi tabula itu harus benar-benar halus. Ya. Kira-kira kenapa ya kok tabula itu halus, terutama pada hewan betina? Karena akan berhubungan tempat melekatnya, tempat duduknya janin pada usia 6 sampai 8 bulan. 6, 8, 9 lahir ya. Lalu kenapa kok dia harus halus, Nak? Sudah tahu tempat duduknya halus? Karena biar tidak timbul pada Bentar, Risma dulu, Risma. Ya Risma, kenapa Risma? Karena kalau semisal di tabula nanti ada tonjolan atau tidak rata, itu nanti bakal melukai janinnya. Good, pinter. Ya, jadi itu nanti bisa dikawinkan ya. Jawaban dari Prayuda dan jawaban dari Risma. Jadi dia memang harus halus. Kenapa? Karena itu jalan keluarnya janin, bukan hanya sekedar tempat duduk, tapi dia jalan keluarnya dari janin. Gitu. Ya, jalan keluarnya dari janin. Dan yang terakhir ini adalah Arcus ischiadica atau Arcus ischiadicus gitu ya, karena bagian ini bentuknya seperti busur. Arcus itu kan busur toh? Ya. Jadi pertemuan antara isium sinester adductor itu nanti akan membentuk seperti lengkungan yang disepakati dinamakan dengan busur. Ingat ya, anatomi itu istilah-istilahnya kebanyakan adalah kesepakatan. Sama halnya dengan Anda. Kenapa kok ini disebut hidung? Kok ini bukan mata? Ya kan? Siapa yang pertama kali menyatakan bahwa ini hidung? Apa zamannya Nabi Adam? Nah, itu ya. Jadi struktur anatomi itu kebanyakan adalah suatu kesepakatan. Ya. Kalau di bagian ilium itu ada tuber sacrum yang melekat pada os sacrum, vertebrae sacralis, dan ada tuber coccyx, maka di bagian ICI itu ada yang disebut dengan tuber ICI. Ya. Yang jelas bahwa pada tuber ICI itu adalah menjadi tempat pelekatan dari banyak tendo. Ya, banyak tendo. Dan ada ligamentum sacrotuberosum. Ya. Jadi ada tendo biceps femoris, ada tendo musculus semitendinosus dan tendo musculus semimembranosus. Ini nanti akan kita perdalam di semester 2 ya, Nak ya. Ini hampir mirip-mirip dan ini penting artinya pada hewan kecil. Kenapa? Semitendi dan semimembran itu nanti dia membentuk celah ya, membentuk celah di mana celah itu bisa kita gunakan untuk menyuntikkan obat secara intramuskuler pada hewan kecil. Mengapa? Karena pada bagian itu jauh dari ya sebenarnya kalau dikatakan jauh sih enggak terlalu jauh sih sebenarnya. Tetap harus hati-hati. Jauh dari pembuluh saraf besar yaitu nervus ischiadicus.
Ya, nervus ischiadicus. Nanti semester 2 ya, Nak ya. Kemudian ada ligamentum sacrotuberosum. Nah, ini tolong di highlight ligamentum sacrotuberosum ini. Ya, ini juga penting artinya nanti minggu depan kita bahas ya. Ini penting artinya. Tapi sebelum lebih jauh, kira-kira kalau kita ketemu kata-kata ligamentum sacrotuberosum berarti apa ya? Risma, tahu? Permisi, dok. Ya, boleh Dokter, Graciela. apakah itu mengikatnya tuberisi ini dengan os sakralnya tersebut? Ya, betul. Jadi Terima kasih. ligamentum itu adalah jaringan ikat. Di mana jaringan ikat itu terbentang dari sakrum hingga tuber isii. Kalian bisa ngebayangin. Berarti lebar dong, gitu ya. Lebar dalam makna jauh, gitu ya. Jauh posisinya. Nah, kenapa ini penting? Sekali lagi tolong di highlight untuk minggu depan. Ya, ini penting. Kalau pada anjing, ligamentum ini bentuknya seperti pita. Terus apa konsekuensinya minggu depan? Dicatat ya, di highlight. Nah, pada bagian kaudal, ini kan lengkungan ini kan ischiadica mayor ya, betul ya? Ya, lengkungan ini adalah ischiadica mayor. Ini pada bagian laterodorsal ya. Maka dia akan berujung pada suatu struktur yang sedikit meninggi yang disebut dengan spina ischiadica. Ya. Nah, pada bagian ini itu nanti akan melekat musculus gemellus. Ya, akan melekat musculus gemellus. Musculus gemellus itu termasuk otot yang tipis banget ya. Pada bagian puncak dari pantat hewan, gitu ya. Nah, sekarang ternyata di sini ini juga ada lengkungan lagi, Nak. Nah, lengkungan ini yang disebut dengan ischiasura ischiadica minor. Kenapa ini ischiasura ischiadica minor? Sebenarnya di sini ischiasura ischiadica mayor. Karena lengkungan dari bagian yang ini itu lebih dangkal bila dibandingkan dengan lengkungan yang pada os ilium. Kenapa kok ini bukan disebut sebagai ischiasura iliaca mayor gitu misalnya ya? Sekali lagi ini merupakan suatu kesepakatan, ya. Jadi dia gampang ya, dari tuber sakrum pada lateral ya, dorsolateral ya. Dari tuber sakrum ujungnya kemudian melengkung, ketemu ischiasura ischiadica mayor, kemudian berujung pada spina ischiadica dan melengkung kembali pada ischiasura ischiadica minor dan berakhir pada tuber isii. Nah, yang namanya si ligamentum tuber sacrum tadi itu dari sini. Jadi betul itu tadi Graciela katakan, dari sini terus sampai sini, seret dari sini sampai sini. Nah, inilah yang menyebabkan lengkungan ini ya, lengkungan ischiasura ischiadica mayor maupun ischiasura ischiadica minor itu tertutup. Nah, sekarang bayangkan pada anjing yang bentuknya seperti pita. Berarti kan lubang banget, betul nggak? Ya, betul ya, bagian ini adalah lubang banget. Nah, lubang itu tidak estetika. Pantat tidak kelihatan gembul seperti halnya kita melihat pantatnya hewan. Enggak. Dia jadi kopong gitu ya. Nah, untuk supaya dia menjadi estetika, dia tertutup oleh lemak. Bles dileboni lemak. Dileboni lemak. Padahal kita tahu bahwa bagian yang ini kan berarti kan di dorsal ya, betul ya? Betul ya? Maka di sini itu akan berdekatan, akan bersebelahan dengan bagian kaudal dari saluran pencernaan. Juga saluran perkemihan. Karena pada anjing ini bentuknya seperti pita, ya, terutama pada hewan yang sudah tua, maka dia sering merejan. Mungkin buntu, ada obstruksi pada ususnya, dia merejan kuat. Ya otomatis kan dia berusaha untuk mendorong ke belakang toh, logikanya, betul nggak? Nah, kalau di sini ini kosong, Nak,
hanya terisi oleh lemak. Seberapa sih kekuatannya lemak? Jebol, jeret, keluar. Itulah yang disebut dengan prolapsus perianal. Ya, prolapsus perianal. Nanti akan saya perjelas di pertemuan berikutnya ya, pertemuan ketiga. Nah, ya, jadi incisura ischiadica minor hampir sama dengan incisura ischiadica mayor. Perbedaannya adalah ischiadica minor itu nanti akan tempat keluarnya arteri vena nervus gluteus caudalis. Kalau tadi yang incisura ischiadica mayor itu kan nervus ischiadicus dan arteri vena gluteus cranialis, betul ya? Ya, arteri vena gluteus cranialis. Tapi kalau yang di minor itu arteri vena nervus gluteus caudalis. Nah, tolong benar-benar kalian tancapkan di benak kalian posisi dari incisura ischiadica mayor, tempat keluarnya nervus ischiadicus. Mengapa? Karena nervus ischiadicus itu adalah pembuluh saraf utama yang mensarafi kaki D sampai dengan teracak. Nah, kalau itu bermasalah, maka lumpuhlah yang akan terjadi. Perhatikan posisinya, nanti akan kita ketemu di semester 2. Ya. Os pubis, ya, os pubis. Os pubis itu posisinya ada di kranial, ya. Bersama dengan ischius membentuk lantai dari cavum pelvis, juga membentuk symphysis pelvis, juga membentuk foramen obturatorium. Ya, juga membentuk foramen obturatorium. Nah, tadi saya sudah sampaikan pecten osis pubis. Ya, ini yang harus kalian, jadi ini posisi pecten osis pubis itu ada di sini. Ya, ada di sini kurang lebih. Nah, maka kalau jari-jari kalian ketemu ini, atau setidak-tidaknya kalian agak maju sedikit, kalian ketemu pertengahan ini, maka ini goyang sedikit ke kiri ke kanan, nggak usah jauh-jauh, itu adalah posisi dari ovarium. Tinggal kalian meraba. Apakah dia halus? Apakah dia ada seperti gelombang-gelombang begitu? Ya. Grenjel-grenjel kalau orang Jawa bilangnya, ya. Maka itu nanti dipelajari di reproduksi, itu mempunyai makna kesehatan reproduksi. Apakah dia itu estrus, dalam keadaan estrus birahi, ataukah dia dalam keadaan silent estrus, atau dia dalam keadaan non-estrus. Nah, itu bisa dilihat dari situ. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya pada bagian pecten osis pubis atau kurang lebih pada bagian anterior dari os pubis itu ada tonjolan yang kita sebut dengan tuberkulum. Ya. Kalau posisi dia itu ada di dorsal, maka dia disebut tuberkulum dorsal. Tapi kalau posisi dia di ventral, maka dia disebut tuberkulum ventral. Ini perhatikan di sini ya. Hanya pada jantan. Monggo, siapa yang mau menjawab? Apa sih sebenarnya? Kenapa kok hanya pada jantan keberadaan dari tuberkulum pubicum dorsalis ini? Kenapa? Dokter izin Ya, Risma. Boleh. Karena memudahkan dok pada Jessica ya? Oh, Jessica. Ayo Jessica, monggo. Karena kalau ini tidak ada itu karena untuk memudahkan pada saat melahirkan, karena kalau ada itu kayak gimana ya dok? Pokoknya susah gitu lah dok. Kalau perempuan. Jangan begitu bahasanya, nak. Jangan gitu bahasanya. Karena ingat bahwa ini sudah ada sejak embrional kan. Kalau bahasamu seperti itu kan berarti nek arepe lahir dulu baru akan terbentuk ini kan gitu bahasamu. Ya kan? Logika aja lah, logika paling sederhana. Mungkin Risma atau Graciela bisa melogika kenapa kok tidak ada? Permisi dokter, kalau Ya. menurut saya mungkin tidak adanya tuberkulum pubicum dorsalis pada betina itu karena berhubungan sama yang tadi, berhubungan sama yang pada saat melahirkan. Bukan, justru sebelum melahirkan, nak. Dia berhubungan dengan pelvis inlet justru.
Muhammad, Eh, Muhammad siapa ya? saya Ayo, boleh izin jawab. boleh, monggo silakan. Kenapa tuberkulum pubikum dorsalis itu tidak ada di wanita? Karena Tidak ada itu pada akan betina. di organ Kita ini reproduksi ngomong hewan. Kita Oh ya, ngomong hewan, karena bukan wanita. kan betina. Pada Karena akan betina. menjadi organ reproduksi betina. Itu jadi saluran organ reproduksi betina. Bukan. Bukan. Terlalu jauh. Bukan. Tadi sudah sampai benar Risma tadi sebenarnya. Aisyah, monggo Aisyah. Kenapa? Ya, saya izin menjawab dokter. Ini Silakan. tuberkulum pubikum dorsalis itu tidak ada pada betina karena nanti kan dasarnya alsis pubis itu tulang kemaluan. Nah, di situ nanti juga akan ada di tempat duduknya fetus itu tadi. Nah, kalau misal ada tuberkulum pubikum dorsalis nanti bisa melukai fetusnya. Seperti itu dokter. Itu kan berarti dia sudah dalam posisi on the spot ya. Iya. Padahal posisi dari tuberkulum pubikum dorsalis itu kan di depan sekali. Makanya saya katakan tadi, hubungannya dengan pelvis inlet. Ingat loh ya nak ya, janin itu awal-awalnya pada trimester pertama, trimester kedua, itu mereka itu ada pada posisi di dalam kafum abdomen, jangan lupa. Ya, pada saat dia mau siap untuk dilahirkan, maka dia akan didorong masuk ke kafum pelvis. Nah itu, kalau pada saat dia masuk ke dalam kafum pelvis, ada tuberkulum pubikum dorsalis, dek, dia mandek. Tertahan di situ. Paham ya? Itu masalahnya. Makanya dia harus tetap smooth. Tabula ICI-nya juga smooth. Ya, kalau tabula ICI dia memang sudah on the spot. Sudah dia ready untuk dilahirkan. Paham? Ya. Dengan demikian kalau misalkan saya minta kalian untuk menjabarkan perbedaan jantan betina mulai dari awal tadi, kalian harus bisa menjawab. Ya, mulai dari conjugata anatomika dan transversarium 1, kemudian arcus isiadica 2. Kalau arkusnya nak pada yang betina dia melebar. Ya, sudutnya itu lebih besar daripada pada yang jantan. Yang jantan dia narrow, sempit. Itu perbedaan. Ya. Kemudian yang ketiga tuberkulum pubikum dorsalis. Gitu ya. Baik, itu tadi kita bicara kokse cukup banyak ya. Tapi insya Allah kalian bisa. Ya, sekali lagi maaf ya, sekali lagi maaf. Jangan dihafal. Terlihat, terbaca, termemori. Bu ya apa cara kalian, effort kalian ya bisa kalian tempelkan pada dinding atau meja belajar kalian ya. Atau kalian punya, kalau saya dulu zaman saya menjadi mahasiswa, saya punya buku kecil. Itu bukan catatan. Yang saya tuliskan di situ adalah kata kunci dan tulang-tulang ini saya tempelkan. Setelah itu saya memahami apa yang saya tuliskan itu tadi dengan saya ngoceh sendiri. Kalau perlu saya tulis sendiri, saya tulis di kertas lagi. Baru saya cek, oh ya benar, oh saya salah di sini. Begitu caranya anatomi. Kalau nggak gitu sulit nak, ya sulit. Dan ingat anatomi itu kepake ya menjadi basic pada saat terutama di klinik, di bedah terutama. Ya. Oke, baik. Ada yang ingin kalian tanyakan, didiskusikan dengan masalah oskokse ini dari hasil praktikum kalian tadi? Baik, kalau tidak, mari kita lanjut dengan os femur. Oke, os femur tulang panjang bukan? Tulang panjang bukan? Ya, dokter, Kalau dia tulang panjang, kira-kira cirinya apa, Risma? ada kaki sama kondilus. Maksud langsung kondilus. Ciri utamanya, ciri dasarnya ada. Ekstremitas. Korpus. Ojo keburu. Biasa kan temoto nak ya. Biasa kan teratur mikirmu. Dari atas ada ekstremitas kranialis.
kemudian ada korpus, dan ada ekstremitas kaudalis. Itu ya. Itu pertama. Lalu yang kedua, apa konsepnya? Bagian yang menonjol posisinya di Lateral. ya. Kalau ekstremitas proksimal apa ekstremitas distal? Kalau yang lebih menonjol lateral itu proksimal. Iya, betul. Kalau yang menonjol di lateral itu berarti ekstremitas proksimal. Ingat sistem keseimbangan. Maka pada bagian distal, yang medial lah yang menonjol ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Waktu kita bicara humerus kemarin, kita juga diawali dengan kaput kan? Benar ya? Maka sekarang di femur juga kita awali dari kaput. Itu sebabnya, nak, kenapa saya selalu katakan sama kalian, ayo, jangan loncat-mancit, jangan loncat-loncat. Kalau kalian loncat-loncat, kalian tidak bisa berbicara dengan diri kalian sendiri. Kalau kalian bisa berbicara dengan diri kalian sendiri tentang apa yang kalian pelajari saat ini, berarti kalian sudah, insya Allah, paling tidak 70% sudah tergambar. Jangan lupa loh ya. Jangan scapula, SCAPULA, femur, FEMUR, bukan loh ya. Begitu kalian lihat femur, ada kata-kata femur, maka gambaran femur harus ada di benakmu. Ya, itu yang perlu effort. Ya, itu yang perlu effort. Nah, ini yang harus Mbok garis bawahi adalah ini. Ini, nak, ini. Tolong di highlight. Ya. Dia ada di sisi medial. Apa bedanya dengan kaput osis humeri? Perbedaannya kalau kaput osis humeri itu berada di kaudal, kalau femoris berada di medial. Betul, pintar. Alhamdulillah. Betul, pintar. Itu di highlight. Satu. Yang kedua, kalau ini kolom sudah jelas ya, karena ini menyempit. Ya, ada kepala, ada leher. Kolom. Ya. Trochanter mayor posisinya ada di lateral. Betul? Ya, posisinya ada di lateral. Tuberculum mayor posisinya ada di lateral, di kranial. Betul nggak? Ya. Ya, kraniolateral. Nah, kalau ini Trochanter mayor, ingat ya, hati-hati ya. Tuberculum itu pada kelompok equidae, tuberositas pada kelompok ruminansia, ya. Kemudian itu tuberositas itu pada humerus, maka sekarang kita bicara trochanter itu pada femur. Hati-hati banget. Kenapa? Ingat waktu ujian itu kalian pasti campur jadi satu. Ya, jadi tahu campur. Wah, enak makan tahu campur deh hujan-hujan gini deh. Pedes gitu ya. Pedes, anget. Wah, enak sekali itu. Ya, itu hati-hati di sini. Dan ingat, trochanter mayor ini posisinya ada di lateral. Ya. Melekat gluteus profundus quadriceps femoris. Ini kalian bisa baca ya. Kalian bisa baca ya. Tapi insya Allah sekali lagi untuk bisa mengingat ini, sekali lagi maaf, ikro ya. Tetap ikro, terlihat, terbaca, termemori ya. Kalau nggak kalian tempelin, susah sekali untuk bisa mengingat ya. Jadi disinilah posisi dari gluteus profundus dan musculus quadriceps femoris gitu ya. Dia terbagi menjadi pars cranialis, ini pars cranialis, dan ini pars caudalis. Ya, ini pars cranialis, ini pars caudalis. Tadi waktu praktikum kalian menggunakan preparat apa? Kuda atau sapi atau kedua-duanya ada? Kedua-duanya ada, Dok. Dua-duanya ada, Dok. Betul, kedua-duanya ada ya. Sehingga dengan demikian kalian bisa menggunakan bentukan dari pars cranialis et caudal trochanter mayor untuk bisa menetapkan sinister et dexter dari femur. Betul ya? Tadi sudah dicoba ya. Oke. Jadi kalian bisa apa namanya? Bisa membayangkan bahwa ini punyanya siapa ini? Ini posisinya di mana ini? Kiri apa kanan ini?
Dexter, dokter. Ih, pinter, alhamdulillah. Ayo, yang belum bisa menjawab, diangen-angen ya. Nanti kalau praktikum, insya Allah ada ini. Nggak tahu yang mana nanti, yang kiri kanan. Apakah scapula, apakah humerus, apakah femur, gitu. Saya nggak tahu. Ya, diingat-ingat itu. Dipisahkan oleh struktur yang disebut incisura trochanterica. Mengapa kita tidak menyebut dia incisura intertrochanterica? Nah, mengapa Karena kita sebenarnya izin menjawab dok, karena Sila, boleh? sebenarnya trochanterica itu satu trochanter gitu kah? Betul, karena dia merupakan satu struktur, ada di dalam satu struktur. Makanya dia tidak disebut sebagai incisura intertrochanterica. Ya, tolong diperhatikan baik-baik ya. Dia tidak kita jumpai pada femur ruminansia dan karnivora. Ya, tidak kita jumpai pada femur ruminansia dan karnivora. Ini juga menjadi petanda, ya, menjadi petanda, menjadi pembeda antara kaput humerus dan kaput femur. Mengapa? Tadi kalian sudah dua-duanya ada ya. Mengapa? Karena kalau kalian perhatikan, nak ya, kalau kalian perhatikan, femur kuda itu mirip dengan humerusnya sapi. Mirip banget. Bedanya adalah pada humerusnya. Kan humerus sapi kan tuberositas mayor tuh. Ya kan? Dia melengkung ke belakang, ke medial. Ya, dia melengkung ke medial. Coba perhatikan ini. Ini kalau dilihat dari belakang, ini kan juga melengkung ini. Ini kan kaudal, betul? Ya. Hati-hati di sini. Nah, untuk membedakan antara femur dengan humerus itu adanya fovea capitis ini, nak. Ya, fovea capitis. Dan fovea capitis ini itu adalah dia akan tempat melekatnya ligamentum teres. Ligamentum teres itu pendek banget. Ya, pendek sekali, tapi ini penting artinya untuk mempertahankan posisi dari si humerus ini, ya, posisi dari humerus. Ini ada trochanter minor. Jadi kalau trochanter mayor itu di lateral, trochanter minor itu di medial. Ya, dia ada di distal dari kaput. Ya. Di distal ya. Kemudian dia melekat musculus iliopsoas. Dan yang ketiga ini adalah trochanter tertius. Dan yang ketiga, nah kan enak caranya mengingat. Dan yang ketiga berarti tertius, tertii kan tiga. Gitu ya. Perhatikan strukturnya ya nak. Benar-benar harus kalian perhatikan. Dan ini adalah tampak kaudal. Dari mana kita tahu ini tampak kaudal? Nanti sebentar. Nah ini ya. Ini salah satu petanda bahwa ini adalah tampak kaudal. Pertama, ini tampak kaudal karena ini adalah pas kaudal dari trochanter mayor. Betul kan? Betul ya? Nah, kemudian yang kedua, ini adalah fossa trochanterica. Jadi fossa trochanterica itu sisi lateralnya, ya, dinding lateralnya itu dibatasi oleh trochanter mayor. Ya, trochanter mayor. Melekat musculus gemellus. Tadi kita sudah nyembuhkan kan musculus gemellus di mana posisinya? Ya. Dan musculus obturator internus externus. Nah, ini nak. Ya. Ini tolong garis bawahi. Ini tolong di highlight. Biasanya saya suka sekali mengeluarkan soal ini, ya. Tapi dalam bentuk analisis, ya. Dalam bentuk analisis. Ini perhatikan. Ini punyanya kuda, ya, punyanya kuda. Pada kuda, ya, ini ada yang disebut dengan crista intertrochanterica. Berarti dia di antara dua trochanter, seperti Graciela tadi menyampaikan, ya. Dia ada di antara dua trochanter. Kalau pada kuda, dia tegak lurus. Ya, dia menghubungkan antara trochanter mayor dengan trochanter tertius. Tapi kalau pada sapi, menyilang. Ya, kalau pada sapi dia menyilang. Dia antara trochanter mayor dengan trochanter minor. Lihat ini. Ya.
Dia tidak ada takiannya di sini. Ini pada sapi. Hati-hati, nak. Ya. Jadi keberadaan dari Crista intertrochanterica, fossa trochanterica, pas kaudal dari trochanterica itu bisa kita gunakan sebagai struktur-struktur yang mengindikasikan bahwa ini adalah tampak kaudal, ya, dari ekstremitas proksimal femur, ya, dari ekstremitas proksimal femur. Ini punya kuda. Dari mana kita tahu bahwa ini punya kuda? Ada Crista intertrochantericanya itu di antara trochanter mayor, pas kaudal trochanter mayor, dan trochanter tertius. Dia tegak. Ya, berarti ini punyanya kuda. Ya. Kemudian selain itu juga nanti pasti ada incisura trochanterica di sini ya. Baik, sekarang kita bicara corpus femoris. Kita tahu bahwa ini adalah kaudal sekali lagi karena ini kelihatan menonjol, berarti ini pasti pas kaudal ya. Ini pas kaudal. Kalau kalian menyatakan osis capitis, fovea capitis di sini masih belum pas. Biasanya bisa aja fovea capitis itu agak sedikit nampak, memang mayoritas dia tampak dari kaudal memang. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan dia melebar hingga ke kranial. Kemudian ada selain Crista, ada fossa trochanterica. Ini yang menunjukkan bahwa ini adalah sisi kaudal ya. Kita bicara korpus, nah ya. Dia silindris. Ingat bedanya dia silindris. Kalau pada humerus dia terpelintir kan ya, membentuk spiral gitu ya. Terpilin ya, terpilin bahasa Indonesianya. Dia terpilin gitu ya. Tapi kalau kita ngomong terpilin, pada sapi, apalagi pada domba kambing, preparat kalian domba kambing nggak kelihatan. Lurus-lurus saja, betul kan? Ya, lurus-lurus saja. Oke. Makanya kalian pada saat praktikum biasanya diberikan tulang-tulang yang besar-besar supaya kalian bisa melihat detailnya dengan baik gitu ya. Oke, di sini ada facies cranialisnya. Facies cranialis, lateralis, dan medialis tertutup oleh musculus quadriceps femoris. Ini juga penting buat kalian, nak. Awas ya, quadriceps. Quadriceps. Bukan quadratus. Ya, bukan quadratus. Nanti di semester 2. Kalian akan ketemu quadriceps femoris, quadratus femoris gitu ya. Tetapi facies caudalisnya itu akan dilekati oleh musculus adductor. Jadi ada 4 sisi gitu ya. Yang kranial, lateral, dan medial itu dia tertutup oleh quadriceps femoris. Sementara yang caudalisnya dia tertutup oleh adductor gitu ya. Kemudian ini ada fossa supracondylaris. Nah, ini condylus ini, nak. Ya, condylus. Maka bagian ini ada di atasnya condylus, makanya disebut fossa supracondylaris. Jelas terlihat pada sisi kaudal ya, pada tampak kaudal itu jelas terlihat. Makanya saya selalu menyarankan pada kalian jangan dibolak-balik. Kalau dibolak-balik nanti kacau kalian ya. Tidak punya titik orientasi untuk bisa mengingat gitu ya. Ya, terlihat jelas pada kuda dan sapi tapi tidak pada anjing, kucing, dan babi. Oke. Ini ada catatan yang harus kita perhatikan di sini ya, nak ya. Pada bagian fossa supracondylaris ini itu kalian nanti akan menemukan posisi dari musculus gastrocnemius dan flexor digitorum superficialis. Ya. Kemudian pada bagian yang berlawanannya itu nanti kita menemukan juga supracondylaris medial yang untuk melekat kaput medial dari gastrocnemius. Dari namanya aja kita bisa tahu bahwa otot ini itu ada dua kaput ya, ada 2 struktur pada bagian proksimalnya yang masing-masing melekat pada bagian yang berlawanan. Gitu ya. Kalian tahu gastrocnemius itu apa, nak? Tahu? Betis. Ya. Gastrocnemius itu adalah betis kalian, ya.
Ini adalah tampak kranial. Mengapa saya katakan ini adalah tampak kranial, Nak? Karena ada troklea. Boleh, troklea itu memang di bagian depan, ya. Tapi Karena selain karena terlihat trochanter pars cranial. boleh, pas kranial, trochanterica mayor. Ya, itu yang benar. Ya, pas kranial, trochanterica mayor. Betul. Nah, misalnya jawabannya kalau itu, terus apa? Dari option pilihan, jawaban yang Anda sebutkan tadi tidak ada. Maka apa? Tidak terlihat krista trochanterica. Tidak terlihat fossa krista intertrochanterica, tidak terlihat fossa trochanterica. Ya, tapi kalau kita ngomong ini kan tertius ini tertius, ini kan minor. Ini kuda. Kenapa kok ini kuda? Ini milik kuda. Kenapa? Karena trochanter tertius. Tidak. Bukan itu. Yang paling tepat. Karena Itu letter mayornya dibagi dua karena ada incisura atlanterica. betul. Itu yang jawabannya. Ya, karena ada incisura trochanterica. Ya. Oke, baik, pinter. Alhamdulillah. Jadi Anda benar, di sini kranialnya ada trokela. Ya. Troklea inilah yang akan bersentuhan dengan os patella. Os patella itu lutut ya. Lutut. Nah, ini ya. Ini troklea. Troklea itu kira-kira tahu nggak apa artinya troklea? Apa artinya troklea? Katrol. Ya, katrol. Jadi bentukannya dia kan kayak katrol ini. Kalau kalian dari desa pasti tahu tuh. Katrol untuk apa? Ambil air itu dari sumur itu. Ya, jadi bentukannya seperti katrol. Itu troklea. Terus kemudian kalau kita perhatikan ya, ini kondilus. Ya, kondilus. Kalau kondilus itu seperti palu. Dan dia posisinya memang ada pada bagian kaudal ya. Jadi tadi betul kalau kau tahu ini apa namanya? Kranial, jawabannya tadi kan ada yang menjawab troklea. Betul itu memang karena posisinya. Sebab apa? Kalau kita pada ekstremitas distal itu kita akan melihat kondilus ini ya. Dan kalian perhatikan kondilus kalian nanti akan perhatikan dengan baik bahwa kondilus medialisnya ini akan lebih bentukannya lebih kompleks dibandingkan dengan kondilus yang lateral. Ini tarik aja ke seret, tarik ke bawah ini kondilus lateral ya. Nah, ini tolong diperhatikan keberadaan dari os favela itu hanya pada anjing. Ya, hanya pada anjing. Nah, kadang-kadang ronsen kalian udah yakin banget, waduh ada fraktur ini pada bagian belakang, pada bagian kaudal dari regio genu gitu ya. Genu itu lutut ya, ya. Pada bagian belakang dari regio genu. Apa buktinya? Ini ada tulang, ada serpian tulang. Hati-hati. Padahal itu bukan fraktur. Itu adalah fabela. Ya, itu adalah os fabela. Itu hati-hati. Jadi os fabela ini termasuk os sesamoidea. Makanya anjing itu demikian lincahnya karena salah satunya dia ada penahan di sini, ya, yang disebut dengan os fabela. Nah, ini ya. Jadi di atasnya ini facies articularisnya, dan di atasnya ini ada os fabela, ya. Ini yang disebut dengan epicondylus. Ini epicondylus lateral, ini epicondylus medial. Nanti akan kalian tahu bahwa ligamentum kolateral itu posisinya pasti ada di tepi. Ya, baik tepi lateral maupun pada tepi medial. Nah, ini ya. Kalian lihat tadi di lab kalian sudah menemukan ini. Ya kan?
Ini humerusnya sapi, ini femurnya kuda. Nah, sebagai petandanya itu kalian melihat bahwa kaputnya ini kalian harus lihat. Ya, ini posisinya ada di medial. Kemudian ada fovea capitis. Sementara pada sapi itu ada di kaudal dan halus ya. Halus, permukaannya halus. Ya. Kemudian ini kan trochlea. Ingat lem kemarin kan? Kalau pada pada humerus kan trochlea itu kan condylus medial. Betul kan? Sementara capitulum adalah condylus lateral. Tapi kalau pada femur, trochlea itu pada bagian depan, bagian belakangnya condylus kan gitu. Hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, ini fabelanya nih. Sorry. Ini fabelanya. Ya, ini patella ya, depan ini patella, ini fabela. Fabela. Ya. Patella saya yakin nanti nggak terlalu banyak teori yang harus kalian pahami ya. Nanti lebih enak kalau pada persendian ya. Nah, ini tibia fibula. Ya, tibia fibula. Berarti dia udah masuk ke crus, ya, cruris. Oke, kalian lihat karena ini tulang panjang seperti biasa ada ekstremitas proksimal, ada korpus dan ada ekstremitas distal. Ya, seperti biasa. Nah, ini fibulanya. Fibulanya itu posisinya dia tergantung. Ya, dia tergantung. Ini adalah tampak kaudal. Ya, ini tampak kaudal. Tapi sebelum kita lihat tampak kaudal, kita lihat dulu apa namanya? Bagian ekstremitas proksimalnya dulu. Ada istilah tibialis lah. Ada istilah tibialis. Ini biasanya kalau kalian bicara apa fraktur gitu ya, mesti istilahnya mesti tibial. Di mana tibial itu sebenarnya dia terdiri dari condylus lateralis ya. Nah, ini condylus lateralis, condylus medialis dan facies articularis fibularis ini. Fibula itu posisinya ada di lateral. Ya, fibula posisinya ada di lateral. Ini ya. Kemudian kalau kita perhatikan, condylus ya, itu posisinya ada di kaudal. Nah, di kranialnya itu kalian akan menemukan tuberositas tibia. Ya, tuberositas tibia. Nah, di antara tuberositas tibia dengan condylus medialis itu ada sulcus tuberositas tibia. Ya, sulcus tuberositas tibia. Jadi dia ada di medial posisinya ya, Nak ya. Sedangkan di antara tuberositas tibia dengan condylus lateralis itu sulcus extensorius. Ya, sulcus extensorius. Tadi sudah saya sampaikan ini. Condylus ada di sisi kaudal ya. Kemudian di antara condylus lateral dan condylus medial itu kita temukan suatu struktur yang takian yang dalam yang disebut dengan incisura poplitea. Jadi kalau kalian suruh mengidentifikasi posisi atau tampak kaudal dari os tibia, nah salah satunya adalah keberadaan dari incisura poplitea. Salah satunya. Salah duanya nanti linea poplitea, ya. Nah, ini ya, ini tuberositas tibiale. Nah, ini incisura poplitea. Kalian lihat ini tampak kranial, ini tampak kaudal. Nah, inilah linea poplitea ini yang garis-garis ini namanya linea poplitea. Ini juga menjadi tanda bahwa tulang yang kita lihat ini posisinya ada di kaudal gitu ya. Sesuai namanya adalah musculus poplitus. Nah, kemudian ini ada tuberculum intercondyloidea laterale. Jadi dia di antara condylus lateral dan condylus medial, tapi posisinya itu menjulang pada tuberositas laterale. Makanya ini disebut tuberculum intercondyloidea laterale. Kenapa? Karena ada yang medial. Ya.
ada yang medial. Dan kedua struktur ini itu disebut dengan eminensia intercondylaris. Ya, eminensia intercondylaris. Sekali lagi, kalau kalian belajar fraktur, ya, ini sering terjadi fraktur ya pada anjing, maka istilah-istilah tadi ya plato tibialis, eminensia intercondylaris itu selalu muncul dari jurnal-jurnal. Maka kalian harus tahu siapa, di mana posisinya dari apa yang disampaikan tadi ya. Nah, bagian distal dari tuberositas tibiale ya sejajar dengan fibula itu kalian akan menemukan crista tibialis. Ya, crista tibialis. Crista tibialis itu tempat melekatnya biceps femoris, sartorius, gracilis, dan semitendinosus. Ya, gracilis dan semitendinosus. Nah, ini linea poplitea tadi yang sudah saya sampaikan. Disinilah kita akan menemukan musculus popliteus. Otot-ototnya nanti pasti dibicarakan di semester 2 ya, Nak ya. Topografi anatomi. Oke. Sekarang ekstremitas distalnya. Kalau pada femur tadi, ekstremitas distalnya ada trochlea, ada condylus. Trochlea, bentukan seperti katrol. Maka kalau pada tibia itu namanya cochlea. Jadi dia masuk ke dalam. Ya, cochlea. Nah, ini cochlea-nya itu di sini ya. Ini cochlea-nya, di mana dia arahnya itu tidak tegak, tapi arahnya itu kraniolateral. Oblik, miring. Ya, kraniolateral. Tepi-tepinya ini itu kita sebut dengan istilah malleolus. Apa sih ini? Mata kaki kalian. Ya, mata kaki kita itu yang sebelah kiri, Yang sebelah lateral itu berarti malleus lateral dan yang sebelah medial itu berarti malleus medialis, gitu ya. Dapat dipalpasi. Ya, kita juga bisa kan merasakan malleus kita kan kita juga bisa merasakan, gitu ya. Os tarsus ya, os tarsus itu sama sebenarnya prinsipnya dengan os karpal, cuma bedanya kalau os karpal itu dia benar-benar terbagi dua, atas bawah, proximal row and distal row. Tapi kalau os tarsus tidak, ya, dia tidak bisa digaris begitu untuk menetapkan proximal distal, tidak bisa, gitu ya. Kita perhatikan di sini, sebenarnya dia jumlahnya ada 7. Ya, sebenarnya dia jumlahnya ada 7. Ada talus dari dalam keluar ya. Talus, calcaneus, centrale, 4, 3, 2, 1. Keliru nak. Dari luar ke dalam. Sentral itu kan dalam, pusat ya. Talus, calcaneus, centrale, 4, 3, 2, 1. Dari luar ke dalam. Ya. Harusnya lengkap seperti ini. Ini bagian yang atas, ini bagian yang bawah. Ya. Tapi pada kuda tarsus os tarsal 1 dan 2 dia mengalami fusi. Pada ruminansia sentrale dan 4 mengalami fusi, 3 dan 2 juga mengalami fusi. Jadi ini ada 5 ya. Nah, ini posisinya. Ini posisinya seperti ini. Ini ya. Pada ujung dari calcaneus itu ada yang disebut dengan tuberculkis. Tuberculkis itu tumit, nak. Ya, tumit. Tuberculkis itu. Awas hati-hati kalau ada preparat radius ulna, ujungnya kan oleh kranon ya, tuber oleh krani ya. Jadi 1 ya. Di lab kalau nggak salah ada. Kemudian ada tarsal, metatarsal jadi 1. Itu kalau Anda letakkan di meja, mirip. Karena apa? Karena adanya tuberculkis ini. Hati-hati, jangan sampai salah antara tuberculkis dengan tuber oleh krani os ulna. Ya. Saya kira tidak perlu. Nah,
Pada ujung dari, nah ini kan mirip banget dengan si ulna kan, ya. Ini ada prosesus coracoideus. Kalau di ulna kan prosesus anconius. Prosesus coracoideus kalian temukan di mana juga? Bukan pada kranium ya? Di scapula. Betul, di scapula Risma, betul, pinter nak. Di bagian mana itu? Di bagian medial. Dari tuberculum supra. Alhamdulillah. Ayo yang lainnya. Jangan mau kalah sama Risma. Ya. Jangan mau kalah. Alhamdulillah. Terima kasih Risma. Saya ikut seneng nak. Ya. Mudah-mudahan dapat A ya nak ya. Pelantar. Apa artinya pelantar? Jadi saya kepingin dengar suaranya Aisyah Dinda. Aisyah, ada nggak dirimu nak? Iya dokter. Yuk, alhamdulillah. Apa pelantar, Duk? Pelantar itu bagian belakang kaki belakang. Ah, pintar. Kalau bagian belakang kaki depan? Palmar dokter. Kalau dorsal atau volar? Dorsal itu bagian depan, kaki belakang. Iya, pintar. Alhamdulillah ya Allah. Semoga semuanya seperti itu ya. Ini ada istilahnya sustentaculum tali gitu ya. Ini adalah tempat perlekatan dari tendo musculus flexor digitis 1 halusis long. Aduh dok, apa maneh itu ya. Angele tendon musculus flexor digitis 1 halusis longus. Tapi nanti di semester 2 harus tahu itu. Ini adalah talus. Kira-kira ini apa ya? Trochlea tali. Ya, dia adalah trochlea tali. Ya, trochlea tali. Jadi saya kira nggak perlu. Nah, ini sekarang. Ini adalah metatarsal kan? Ya, ini adalah metatarsal. Yang sebelah kiri itu adalah kuda, yang sebelah kanan adalah sapi. Apa ya? Apa ya? Bentar. Amelia Wulandari ada nggak? Iya dok, ada. Ada ya? Kenapa kok yang sebelah kiri kuda, yang sebelah kanan sapi? Jangan dilihat itu ada tulisannya kuda sama sapi loh ya. Harus tahu. Kenapa? Yang sebelah kiri adalah kuda, yang sebelah kanan adalah sapi. Jawabannya sama dengan pada metakarpal. Kenapa? Soalnya yang sebelah kiri itu kukunya cuma satu, nggak terbelah kayak sapi. Betul, pinter. Ya, karena yang berkembang hanya metatarsal 3. Itu pada kuda. Sehingga konsekuensinya kukunya cuma 1. Jadi jangan dibalik, Dok. Harusnya bicara dari atas dulu. Metatarsal 1, sehingga kukunya cuma 1. Gitu, Dok. Ya. Iya, maaf dok. Ya, nggak apa-apa. Kan kalau biasanya kalau kalian terbiasa, itu nanti malah benar gitu ya. Tapi nggak apa-apa, salah juga. Akhirnya menjadi benar gitu ya. Awal dari menjadi benar. Sedangkan kalau sapi, metatarsal berapa yang berkembang, nak? 3 sama 4. Betul, 3 dan 4. Lalu kok tahu bahwa ini ya, pusat saya kelihatan ya, Nduk ya. Kok tahu kalau ini ada 2? Karena ada yang terdiam. Alhamdulillah Risma pinter. Selain itu apa lagi Risma? Satu lagi. Ada sulcus intercondylaris. Betul. Nih. Condylaris apa trochlearis? Condylaris ya. Condylaris. Ya, betul. Ya, pinter. Lalu apa bedanya antara ini perbedaan antara bison mewakili ruminansia ya, antara bison dengan antara metakarpal dengan metatarsal. Yang jelas nak ya, yang jelas kalau kalian membedakan metatarsal dengan metakarpal, kalian perhatikan kurang lebih 2/3 distal. Ya, 2/3 distal. Kalau metakarpal ini lurus ya, lurus. Jadi dia tidak apa namanya? Tidak menyempit. Tapi kalau pada metatarsal
dia menyempit nak di sini. Ya, di 2/3 distalnya dia menyempit. Itu perbedaan antara metakarpal dengan metatarsal. Sehingga kalau kita perhatikan, ya, kita potong melintang, metakarpal itu ada pada bagian palmar, ya, itu seperti garis seperti ini kalau kita potong melintang. Ya, karena apa? Karena dia pipih pada bagian palmarnya. Tapi kalau pada bagian metatarsal, bagian plantar dari metatarsal itu dia membulat. Nah, ini kurang lebih kalian bisa lihat 2/3 distal. Itu bisa lihat. Ya, itu perbedaan antara metakarpal dengan metatarsal. Ya. Oke. Thank you adik-adikku sekalian. Ada yang ingin didiskusikan sambil saya ngecek anumu ya. Saya ngecek apa namanya? Sudah di-download semua? Sudah ya? Oke, baik. Sambil saya ngecek, monggo kalau ada pertanyaan saya ngecek inimu. Loh. Oh. Ini kelompok A. Jihan ada? Tadita ada? Apa? Ada apa enggak? Ada, dokter. Tadita ada, Jihan enggak ada ya? Ada, dokter. Oh, Jihan ya. Oke, baik. Berarti lengkap ya. Dari awal kelompok A mesti lengkap kok. Ini kelompok B. Ahmad Faud Kurnia ada? Fakot Kurnia ada? Ahmad Soleh Farhat ada? Hadir, dokter. Farhat hadir. Johan Musa Pasal Besi Hadir, dok. hadir. Menik Nur Rahmadani, Nikmatul Mu'arifah, Sifa Hanun Nabila. Ada, dokter. Oke. Sabita Aulia Gusindi. Hadir, dokter. Wahyu Aji. Oke, baik. Sekarang kelompok C. Alfarel Ahmad Ghazali. Hadir, dokter. Fines Angela Habib. Fines sudah keluar FKH, dok. Oh iya, lali. Kok gak dianu ya, Rak ya? Galista? Itsni? Isni juga sudah keluar Sudah FKH. keluar. Berarti Galista. Galista ada? Nggak ada? Oke, baik. Alhamdulillah. Ya, sampai di sini nggak ada yang ingin bertanya? Permisi, dok. Ya, Izin Graciela. bertanya. Mengapa kalau jantan yang ngalamin kastrasi itu pelvisnya jadi membulat ya, dokter? Kira-kira prosedurnya gimana ya, dok? Terima Ya, kasih. betul. Kalian patut tahu ya, Nak ya. Nanti di fisiologi kalian harus tahu bahwa pertumbuhan tulang, ya, pertumbuhan dari tulang itu sangat dipengaruhi oleh hormon reproduksi. Contoh yang paling jelas yang mudah untuk kalian analogikan itu pada ayam, pada unggas. Ya. Pada awal proses pertumbuhannya itu sebenarnya sama semua. Tapi begitu dia mencapai dewasa kelamin, yaitu pada usia-usia dia sudah mulai terbentuk testosteron dan estrogen, yang namanya tulang menjadi beda. Semua ukuran tulang yang jantan itu lebih besar, lebih panjang, lebih lebar daripada yang betina. Kecuali puyuh. Ingat-ingat. Kecuali puyuh. Ya. Nah, itu terjadi karena apa? Begitu dewasa kelamin, yang namanya estrogen itu kan fokusnya ke organ reproduksi. Betul nggak? Fokusnya ke pembentukan telur. Sehingga dia terbagi. Itu sebabnya kalau pada testosteron pada yang jantan kan enggak, dia tetap pertumbuhan. Nah, pada hewan yang dikastrasi, ya, pada hewan yang dikastrasi, testosteronnya
itu menurun. Dan kalian ingat, ada hormon di medula dari adrenal, ya, yaitu, sebentar, saya kok lupa. Dek Sulfi, Dek Tantri, bisa bantu? Ingat nggak? Yang di korteks, kortikosteroid. Ya, kalau yang di medulanya itu adrenalin, tapi yang di korteks adrenal, korteks anak ginjal itu kortikosteroid. Kortikosteroid itu kalau hewan betina, kortikosteroid itu menyerupai estrogen. Kalau hewan jantan, kortikosteroid itu menyerupai estrogen. Tapi kalau hewan betina, kortikosteroid itu menyerupai testosteron, sehingga balance, nah. Sehingga balance. Nah, sekarang kalian bisa ngebayangin pada hewan jantan, testosteronnya menurun. Sementara kortikosteroidnya tetap. Akhirnya menonjol kan kortikosteroidnya. Maka ciri dari hewan betina muncul. Itu Graciela. Paham ya, Nak ya? Baik, dokter. Terima kasih. Sama-sama. Itu sebabnya, Nak, saya tidak pingin kalian itu hanya menghafal. Saya pingin walaupun ini anatomi, kalian belajar tulang, kalian tetap menganalisis. Karena apa? Nanti pasti akan berhubungan dengan fisiologi, akan berhubungan dengan biokimia, akan berhubungan dengan bedah, akan berhubungan dengan reproduksi. Makanya saya berharap kalian semua nilai anatominya bagus, tapi bukan hanya sekedar cari nilai, tapi cari ilmu. Kalau kalian bisa Graciela, ambilkan saya gelas, maka di dalam benakmu bukan GELAS, tapi langsung ambil gelas, berarti itu sudah benar. Ya, berarti itu sudah benar. Itu sudah dapat ilmu. Misalnya saya bilang, Risma tolong ambilkan saya skapula. Risma langsung di sini bukan SCAPULA, bukan, tapi bentukan tulang pipi yang posisinya ada pada proksimal dari gelang bahu, kan gitu. Ya, semuanya aja saya minta tolong. Anatomi harus seperti itu. Kalau kalian mulai dari semester 1 ini tidak bisa belajar anatomi yang tepat, nanti semester 2 setengah mati. Ya, semester 2 setengah mati. Itu pesan saya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan. Terima kasih atas perhatian. Hebat. ABC hebat. Ya. Dan mohon maaf, kemarin tidak bisa tepat waktu ya. Semoga ini menjadi kesuksesan kalian ke depan. Terima kasih adik-adik perhatiannya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dek Supri, Dek Tantri, terima kasih rawuhnya.